Pada video pengukuran volume dan waktu akan dibahas beberapa bagian yaitu volume, debit, dan waktu. Yuk kita simak video selanjutnya. Halo semua, apa kabar? Ketika musim penghujan, tentunya kalian sering mendengar atau melihat berita yang terjadi di beberapa tempat yang disebabkan debit air yang terlalu besar. Sebenarnya, apa sih pengukuran volume per waktu atau debit itu? Yuk kita simak dahulu pengertian volume dan waktu. Adik-adik sebenarnya sudah menguasai materi kan ya? Sebelum kita bahas debit, kita ingat dahulu tentang volume. Pernahkah kalian ketika hendak mengisi air pada ember, terkadang tumpah? Ember memiliki kapasitas yang disebut volume. Satuan volume dalam kehidupan sehari-hari adalah liter, atau sama juga kok dengan desimeter kubik. Nah, karena ember memiliki kapasitas, sehingga ketika diisi terus-menerus, maka air akan tumpah. Volume bisa dalam bentuk pangkat 3, atau kita kenal dengan kubik, atau juga dalam bentuk liter. Yuk kita lihat gambar anak tangga berikut. Pada anak tangga berpangkat 3, setiap turun satu anak tangga maka kita kalikan dengan 1000. Dan seterusnya. Nah, begitupun kebalikannya. Jika naik maka setiap anak tangga satuannya kita bagi dengan 1000. Kita lihat contoh ya, berapakah nilai 0,5 dekameter kubik jika dirubah menjadi desimeter kubik. Kita lihat lagi yuk anak tangga berikut. Jika kita perhatikan posisi dekameter kubik menuju desimeter kubik, maka akan turun 2 anak tangga. Sehingga 0,5 kita kalikan dengan 1 juta menjadi 500.000 desimeter kubik. Lalu jika pada soal meminta menjadi satuan liter, kita bisa lihat pada gambar anak tangga tersebut bahwa satuan desimeter kubik itu setara dengan liter, sehingga 500.000 desimeter kubik nilainya akan sama dengan 500.000 liter. Yuk kita ingat, jika ada soal dengan pertanyaan satuan liter, maka kita harus merubahnya ke satuan desimeter kubik. Bagaimana? Mudah bukan? Karena pada debit juga berhubungan dengan waktu. Sekarang kita pahami apa arti waktu. Waktu adalah seluruh rangkaian ketika proses berlangsung. Nah, ketika ember akan diisi air hingga penuh, tentunya setelah kita mengingat kembali mengenai volume, yuk sekarang kita simak juga satuan waktu. Kita lihat data konversi pada gambar di samping. Kita ingat bahwa 1 jam adalah 60 menit. Jadi jika kalian mau merubah jam menjadi menit, maka kalian tinggal mengkalikannya dengan 60. Lalu jika kalian mau merubah menit menjadi jam, maka menit kita bagi menjadi 60. Begitu juga dengan perubahan jam ke detik, menit ke detik, dan kebalikannya. Contohnya, 5 jam berapa menit? Maka caranya adalah 5 jam kita kali dengan 60,
maka hasilnya sama dengan 300 menit. Dan contoh yang kedua, yaitu 600 menit berapa jam? Maka caranya adalah 600 menit dibagi dengan 60, maka hasilnya adalah 10 jam. Sesudah paham volume dan waktu, yuk kita bahas mengenai debit. Debit adalah kecepatan aliran zat cair per satuan waktu. Debit sama dengan kecepatan, tapi berhubungan dengan zat cair dan waktu. Untuk mengingat hubungan debit, volume, dan waktu, kalian cukup mengingat segitiga VDW. V menyatakan volume, D menyatakan debit, W menyatakan waktu. Garis mendatar menyatakan pembagian. Sehingga jika kalian menghitung debit, maka debit sama dengan volume dibagi waktu. Kemudian, jika kalian mau menghitung waktu, maka waktu sama dengan volume dibagi debit. Garis tegak menyatakan perkalian. Sehingga untuk menghitung volumenya, volume sama dengan debit dikali dengan waktu. Itu tadi adalah pembahasan mengenai volume, waktu, dan debit. Adik-adik pasti sudah paham kan? Untuk lebih memahami debit, yuk kita simak contoh soal berikut ini. Debit air yang keluar dari sebuah keran adalah 8 liter per menit. Jika waktu yang diperlukan untuk mengisi sebuah kolam sampai penuh adalah 1 jam, berapakah volume air pada kolam tersebut? Mari kita selesaikan soal tersebut. Diketahui D sama dengan 8 liter per menit. W sama dengan 1 jam sama dengan 60 menit. Ditanya V sama dengan titik-titik. Maka V sama dengan D dikali W. V sama dengan 8 liter per menit dikali 60 menit. Sama dengan 480 liter. Demikian pembahasan materi dan contoh soal mengenai hubungan volume dan waktu yang kita kenal dengan debit. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.